Lempar batu sembunyi tangan, sudah jelas-jelas curang masih ogah disalahkan. Begitulah kira-kira peribahasa yang tepat untuk menggambarkan keras kepala FAM. FIFA sudah menguak kebohongan Federasi Negeri Jiran ini secara terang benderang. Harimau Malaya tertangkap basah memalsukan dokumen para pemain naturalisasi yang berasal dari Amerika Latin. Bukannya evaluasi, FAM justru masih bernafsu mengajukan banding untuk membuktikan tak layak dihukum. Bagaimanakah runtuhnya masa depan timnas Malaysia akibat keras kepala? Kejanggalan yang sudah tercium sejak lama. Jagat sepak bola Asia sudah mengendus kelicikan di balik naturalisasi 7 pemain Amerika Latin oleh FAM. Proyek tersebut dipersiapkan jelang laga kualifikasi Piala Asia kontra timnas Vietnam. Namun semua orang curiga karena silsilah para pemain tersebut dianggap kurang valid. Sebut saja Imanol Makucha yang berasal dari Argentina dan John Irazabal asal Spanyol. Sejak kapan negeri jiran punya hubungan historis dengan Argentina maupun Spanyol? Rupanya ini bukanlah kali pertama Malaysia menunjukkan gelagat aneh dalam menaturalisasi pemain. Mundur jauh ke belakang, FAM sempat menuai kontroversi lewat naturalisasi Kiko Insa pada 2017. Darah keturunan Melayu pada pemain kelahiran Spanyol ini dipertanyakan banyak pihak. Bahkan Insa pernah mengaku ingin dinaturalisasi timnas Indonesia saat masih berseragam Arema Kronos. Namun kali ini FAM dan Harimau Malaya tertimpa apes. Investigasi FIFA berhasil membongkar asal-usul ketujuh pemain dari Amerika Latin tersebut. Dokumen akte kelahiran kakek nenek mereka telah membuktikan FAM memalsukan silsilah. Dari ketujuh nama tadi, nggak ada satupun pemain yang punya hubungan darah dengan Malaysia. Namun FAM menulis mereka semua lahir di Malaysia. Salah satunya kakek Hector Hevel yang ternyata berasal dari Belanda. Alhasil masalah ini dinilai telah merenggut harga diri Malaysia di mata publik. Sampai-sampai Chong Zemin selaku anggota parlemen asal kota Perak juga ikutan buka suara. Pelanggaran hukum yang melibatkan pemalsuan dokumen resmi memerlukan penyelidikan menyeluruh dan cepat dari pihak berwenang. Masalah ini merupakan kepentingan publik yang mendesak. Masalah naturalisasi negeri jiran ini rupanya juga sampai di telinga Patrick Kluivert. Namun pelatih timnas Indonesia ini memberikan respons elegan saat diminta berkomentar. Saya tidak akan membicarakan masalah itu. Saya tidak berminat sama sekali. Saya tidak tahu tentang kasus itu. Lagi pula saya juga tidak tertarik. Respons Kluivert. Satu negara kisruh gara-gara ambisi JDT. Huru-hara yang menghantam Malaysia diduga karena kesalahan satu pihak. Opini publik Malaysia kini mengerucut pada sosok Tunku Ismail Idris alias Tuan Muda Johor. Awalnya, pria 41 tahun ini memang diagung-agungkan sebagai calon pahlawan sepak bola Malaysia. Dirinya diharapkan mampu membenahi kinerja buruk FAM di bawah kepemimpinan Datuk Hamidin. Benar saja, Tunku Ismail langsung membuat gebrakan usai dipercaya memimpin proyek naturalisasi Malaysia. Dirinya termasuk orang yang koar-koar setelah melobi 7 keturunan asal Amerika Latin. Bahkan Raja Isa sampai menyamakan prestasi Tunku Ismail dengan Erick Thohir. Dari statusnya di sepak bola, Tunku Ismail bisa menjadi Erick Thohirnya Malaysia. Programnya mirip dengan Erick Thohir, namun dengan konsep yang sedikit berbeda, ujar pelatih asal Malaysia tersebut. Sayangnya revolusi yang digemborkan Tunku Ismail Idris ternyata sebatas isapan jempol belaka. TMJ dinilai memanfaatkan posisi strategis untuk memperkuat timnya, yakni Johor Darul Takzim. Terbukti 3 naturalisasi asal Malaysia langsung diboyong ke Johor nggak lama setelahnya. Mereka adalah Hector Hevel, John Irazabal, serta Joao Figueiredo. Alhasil Tunku Ismail dan JDT langsung mendapatkan kecaman keras dari netizen Malaysia. Kepada semua penggemar Malaysia yang dicuci otaknya oleh TMJ dan JDT, apalagi yang perlu Anda jelaskan sekarang? Penggemar sejati Malaysia tidak akan menerima dokumen palsu dan membanggakan naturalisasi palsu. Sementara itu, netizen lainnya menuntut agar JDT dijatuhi sanksi seberat-beratnya. Tarik kembali semua piala JDT sejak didirikan, lalu ban mereka selama 10 tahun. Usir mereka dari Liga Malaysia, dasar bangsat. Nasib sial pemain yang diakali FAM.
Bukan hanya mencoreng kepercayaan publik, proyek naturalisasi FAM juga berpotensi merusak karir pemain. Pasalnya, ketujuh Legiun Harimau Malaya mendapat sanksi larangan main selama 12 tahun. Salah satu yang paling dirugikan tentu saja sosok Facundo Garces yang bermain di La Liga. Karir pemain 26 tahun ini diprediksi bakal tamat usai dicoret klubnya Deportivo Alaves. Padahal Garces termasuk pemain inti dan hampir selalu starter di awal musim ini. Sosoknya juga kerap dibanggakan supporter negeri jiran sebagai bek terbaik ASEAN. Bahkan sejumlah media Malaysia sampai menyebut kualitasnya jauh di atas J.Izes. Bek Indonesia J.Izes kembali ke Serie A bersama Sassuolo setelah Venezia terdegradasi musim lalu. Saat ini status bek terbaik di Asia Tenggara dipegang bek timnas Malaysia Facundo Garces, tulis media Palataubal. Selain Garces, ada sosok Emmanuel Makucha yang juga dirugikan buntut skandal FAM. Pemain 25 tahun ini dicoret dan dilarang bermain untuk klubnya, yakni Vélez Sarsfield. Pihak Vélez mengaku ogah memainkan sang pemain sampai kasus ini benar-benar tuntas. Bahkan Federasi Argentina atau AFA dikabarkan turun tangan langsung memberi perintah tersebut. Larangan ini jelas merugikan karena Makucha termasuk pemain utama di Liga Argentina. Bahkan dirinya sempat beberapa kali diturunkan saat timnya berlaga di Copa Libertadores. Nasibnya lebih mengenaskan dari Rodrigo Holgado. Sama seperti pemain lain, dirinya resmi dicoret dari klub Kolombia yakni América de Cali. Namun Holgado dikabarkan gak bakal mendapat gaji sampai duduk perkara FAM resmi berakhir. Dapatkan kaos distro warna gelap dengan hanya 100.000, kamu bisa dapat 8 baju. Cek link di bawah ini. FAM gak terima berusaha melawan FIFA. Hukuman yang sudah ditetapkan FIFA ternyata belum membuat FAM mengakui kesalahan. Federasi negeri jiran ini masih ngotot nggak mau dihantam sanksi berat FIFA. Anehnya FAM tanpa malu justru meminta beberapa permohonan aneh. Salah satunya memohon agar penyelidikan skandal naturalisasi ini ditutup sepenuhnya. Bahkan Federasi negeri jiran ini tanpa malu ingin agar dibebaskan dari sanksi-sanksi. FAM juga berharap hukuman untuk para pemain Amerika Latin diubah lebih ringan dari yang diputuskan FIFA. Padahal FAM cuma memiliki waktu 3 hari untuk membantah bukti-bukti yang diajukan FIFA. Jika ingin banding, mereka harus segera mengirimkan surat balasan dalam 5 hari ke depan. Ambisi FAM untuk melawan FIFA justru ditentang oleh mantan orang penting di sepak bola Malaysia. Moh Saifuddin Abu Bakar memperingatkan agar FAM gak bertindak ceroboh. FAM harus sangat berhati-hati dengan waktunya, apakah mengikuti waktu Swiss atau waktu lokal. Bahkan kelewat 1 menit saja bisa membuat FIFA menolak banding, tegas ex-sekretaris jenderal FAM tersebut. Kecaman keras juga disampaikan oleh Safi Sali selaku mantan pemain Harimau Malaya. Legenda Malaysia ini akhirnya menegur keras FAM untuk segera mencari solusi. Padahal Safi Sali termasuk salah satu sosok yang berusaha melindungi FAM di awal skandal ini terungkap. FAM harus segera banding dan mengikuti langkah-langkah berikutnya. Jangan cuma diam, fokus mencari solusi, jangan hanya pada masalah yang dihadapi, tegas Safi Sali. Dapatkan paket hemat beli 4 celana chinos cuma 100 ribuan aja, cek link di bawah ini. Dengan hukuman yang sudah dijatuhkan FIFA, akankah harga diri dan harapan sepak bola Malaysia masih bisa diselamatkan FAM?